Kata dokter tuh tulangnya memang remuk, tapi keluar, sobek, berantakan gitu. Jadi Selamat datang di Kurnia Putra Bercerita, tempat di mana orang-orang melampaui batas walau dengan keterbatasannya. Tegukan! Gila, meriah banget ya Allah. Terima kasih Pak RT, Bu RT. Kali ini kita kedatangan seorang disabilitas yang mempunyai aktivitas tak terbatas. Walaupun dia memakai kaki palsu tepat lutut. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mas Alif Sadam. Sehat Mas? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Mas Alif Sadam ini pakai kaki palsu tepat lutut ya Mas? Iya benar. Tepat lutut. Tapi dia walaupun pakai kaki palsu, aktivitasnya melebihi ekspektasi yang seharusnya. Jadi sedikit spoiler, udah pernah naik gunung nih. Naik gunung. Tapi nanti kita cerita. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Alif ini dari mana Mas? Lampung. Dari Lampung. Iya, Lampung. Dari Lampung jauh-jauh ke Bekasi ke Kurnia Putra buat kaki palsu. Kalau boleh tahu nih, sedikit flashback lah, cerita-cerita nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Jadi kenapa Mas Alif tuh, maksudnya bisa teramputasi gitu? Dulu itu pas masih sekolah tahun 2019. 2019. Ya, itu disuruh guru beli flash disk. Beli flash disk. Ya, Oke. Disuruh beli flash disk, terus nyalip mobil. Mobil, depan itu ada putar balik, ada mobil, jadi nabrak mobil. Mental lah itu 2 orang boncengan. Oke. Yang nabrak Mas Alifnya apa ditabrak sama mobil? Mas Alif, saya sendiri. Oke, mempresentasikan Mas Alifnya. Saya Mas Alif, jadi yang nabrak tuh Mas Alif. Iya. Terus? Ya mental tuh 2 orang Kak, ada 10 meter. Mental lumayan, itu. 10 meter jauh. 100 ada itu ngebut. Oh, oke. Terus? Patah, saya patah segini, itu udah hancur. Mas Alifnya langsung patah segitu? Iya, hancur tulangnya itu. Terus teman sebelah kiri juga, tapi di sini tulang kering. Tulang kering. Bawah, ya. Oke. Tulang kering. Kalau dia alhamdulillah sembuh. Sembuh tuh maksudnya tidak teramputasi, iya. Cuman patah aja. Iya, patah aja. Terus kenapa Mas Alif bisa teramputasi akhirnya kata dokter? Kata dokter tuh tulangnya memang remuk, tapi keluar, sobek, berantakan. Jadi nggak mungkin dong mau disusun satu-satu kayak puzzle. Oke, jadi emang sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Itu kelas berapa? Kelas 12. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Iya. Jadi disuruh beli flash disk di daerah mana sih Lampungnya? Di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung ya. Iya, Bandar Lampung. Itu pagi, siang, sore, malam? Jam 11 siang. Siang, berarti pas masih sekolah dong? Iya, hari Rabu. Masih inget tuh tanggalnya? Masih, tanggal 19 Juni 2019. Masih ada trauma-trauma gitu nggak sih? Enggak sih. Udah move on lah ya? Iya. Terus akhirnya diamputasi di usia 21, 20 tahun. Kok 20 tahun? Kan SMA kelas 3. Iya, 20 tahun. Oh, 20. SMA kelas 3 20 tahun? Iya, 20. Lumayan boros ya sekolahnya. Biasanya berapa sih kalau SMA kelas 3 tuh? 18, 19 ya? Kok bisa 20 tahun? Lahiran tahun 2001, Kak. Oh, oke. Terus akhirnya kelas 3 diamputasi tuh. Gimana tuh Mas Alif perasaannya waktu pas diamputasi tuh? Ya, kan masih muda nih gitu. Kalau awal-awal ya sedih Kak. Ya, siapa kan yang mau cacat lah. Iya. Tapi karena banyak yang support dari teman-teman sih terutama. Jadi ya udah terima aja. Kamu mau gimana pun nggak bakal sempurna lagi. Iya. Jadi udah jalanin aja. Cuma maksudnya ada perasaan kayak, kan biasanya kalau teman-teman yang amputasi itu suka cerita ada fase down-nya itu sampai sekian lama. Nah, Mas Alif ada pernah itunya gitu? Nggak ada. Nggak. Alhamdulillah nggak ada. Langsung move on gitu aja.
setelah amputasi itu maksudnya pernah kepikiran nggak, wah masih muda amputasi terus besok ke depannya harus gimana gitu? Ya Sem- sempet ada sih Kak. Terus Cuma ya karena alhamdulillahnya kayak mikirin kerjaan tuh. Nah, ayah sendiri kan ada ini, jadi ya kerja sama ayah nggak boleh sama yang lain. kerjanya apa? Kepiting, Kepiting. iya ekspor, Oh, ekspor iya kepiting. Jadi kepiting, ngebantuin ayah untuk iya packing kepiting, packing kepiting. Udah ekspor kemana aja? Singapura, Malaysia, Kepiting apaan? kepiting bakau, Sejenis sama apa? Tuan crab bukan sih? Beda. ya kayak gitulah Jadi doyan duit kepiting. itu ya. Kepiting bakau itu emang buat dikonsumsi atau Iya obat buat apa gimana sih? konsumsi seafood gitu, Oh, seafood. restoran Kak. Tapi itu import, nggak dijual maksudnya nggak Iya, jual ke rumah makan di daerah sana gitu. ya kalau di Jakarta di Muara Angke biasanya. Oh. Situ. Berarti emang kualitas kepiting yang terpilih gitu, yang terbaik Iya. gitu ya. Oke, tapi saat itu sekolahnya gimana tuh? Kan udah kelas 3 Sekolah tuh. homeschooling, Akhirnya homeschooling ya homeschooling di Sam- rumah sampai lulus. sampai lulus. Lulusnya terhambat nggak ketika akhirnya telat nggak lulusnya? Apa tetap? Enggak telat tetap. Tapi kan karena pas 2020 itu COVID, Oh iya. ya. Jadi nggak ada ujian nasional, Oh tiba-tiba iya, lulus. iya. Berarti kesini tuh bikin kaki palsunya tuh 2000 berapa ya Mas? 2021. 2021 ya kesini? Iya, 2021. Berarti ini udah pakai kaki palsu tepat lutut tuh 2 tahun ya lebih ya? 2 tahun lebih lah. 2 tahun Dalam lebih 3 tahun. Wih gila, keren. Selama udah bisa pakai kaki palsu, ngapain aja? Udah ngapain aja? Udah kemana aja? Ini ceritanya seru nih. Ya, banyak lah Kak. Hah? Dari mulai abis amputasi. Katanya waktu pas ke amputasi, kalau nggak salah Mas Alif kan juga kirim video tuh ke kita gitu kan. Selang berapa hari tuh langsung lancar lepas tongkat tuh berapa lama tuh? Seminggu. Seminggu. Iya, Seminggu langsung lepas tongkat ya. Iya. Padahal pakai kaki palsunya itu tepat lutut. Jadi tepat lutut itu sebenarnya salah satu pakai kaki palsu yang lumayan susah Iya. dibanding yang di bawah lutut, karena sendi lututnya kan udah nggak ada. Jadi pakai sendi lututnya yang bawaan kaki palsu, tapi dia agak ke bawah. Jadinya waktu pas ngelangkah tuh nggak smooth kaki palsu bawah lutut gitu. Jadinya Benar. latihan seminggu lancar lepas tongkat tuh itu menurut kita sih luar biasa. Tepuk tangan dong. Kayak nonton wayang ya, diam-diam aja. Terus setelah seminggu tuh ngapain aja tuh? Gimana bisa cepet latihan lancar jalannya pakai kaki palsu? Awal-awalnya gini Kak, kan saya suka motoran. Jadi kalau harus bawa tongkat tuh ribet. Serius? Iya, jadi tinggalin aja lah tongkatnya, udahlah. Biar kebiasaan nggak pakai tongkat. Jadi ya udah, ditinggalin aja tongkat, langsung lepas tongkat aja karena ribet itu. Berarti awal cuma gara-gara mikir ribet nih pakai tongkat. Iya. Ini. Iya, susah bawanya. Tapi akhirnya bisa langsung lancar tuh. Iya. Emang nggak takut maksudnya naik motor kaki palsu gitu? Enggak sih. Gila, mentalnya dahsyat. Kok dikit-dikit tepuk tangan kayak nonton Lenong jadinya. Terus akhirnya setelah seminggu itu lancar tuh lepas tongkat tuh. Setelah itu kemana aja tuh? Acara motor. Surya Nation di Bandar Lampung ada. Motor komunitas motor, apaan? Motor? Harley, custom chopper. Udih. Banyak lah Kak. Mas Alif punya juga motor? Motor apaan? Dulu sempat punya tapi udah dijual karena kecelakaan. Chopper itu atau Kawasaki Binter. Wih, keren. Bang pada tahu, mau tepuk tangan pada tahu. Keren itu tahun berapa tuh Kawasaki Binter? Tahun berapa ya lupa. Tapi udah custom. Iya udah. Wih, keren. Terus kemana lagi tuh? Jalan-jalan aja Kak, wisata. Ke laut, pulau. Macem-macem lah, paling banyak ke laut. Ini nggak ada kesulitan selama pakai kaki palsu jalan-jalan ke laut. Terus tadi bilangnya nyelam. Iya.
nyelam juga pakai kaki palsu. Gimana itu? Ceritain dong. Itu kan kalau setiap sore di kompleksnya nih Kak, anak-anak itu kalau setiap Sabtu sore pasti ke laut Oke. berenang-berenang. Nah jadi mau ngebuka itu kan ribet saya Kak, mau ini. Udahlah nyobalah, cobalah ngejebur. Terus? Ya akhirnya ngejebur. Ya bisa berenang tapi berat. Tapi bener Berat. bisa berenang. Iya. Tapi karena capek kan berat. Heeh. Tolongin. Bawa ke pinggir. Dibawa ke pinggir. Sampai tengah emang. Ya dalam Kak laut Kak. Aduh. Dermaganya kan panjang, jadi biasa Oh, lompat-lompat. berarti dari dermaga lompat gitu. Iya. Dalam dong. Ya udah dalam lah, udah biru. Di mana? Di Pantai Mutun. Pantai Mutun, Ya, daerah Pesawaran, Bandar Lampung. Pesawaran, Bandar Lampung. Iya. Bagus gitu tempatnya. Bagus. Datang. Jadi kalau ada waktu datang ke Pantai Mutun. Mutun, daerah Pesawaran. Bandar Lampung. Cobain berenang di sana. Bisa lalu snorkeling. Snorkeling. Ya. Snorkeling juga ini kemarin. Enggak kalau snorkeling. Oh, enggak. Enggak bisa. Terus waktu pas nyelam itu apa? Kesulitannya selain berat tuh apa? Karena kan nggak bisa nekuk sendiri ya Kak ya. Oh, iya, Jadi iya. ya lurus aja, jadi sebelah kanan sama tangan aja udah gitu berenang. Jadi sebenarnya kaki palsu ini memang bukan Buat berenang. Ini gila nih orang nih. Parah. Jadi emang kaki palsu ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk nyebur ke laut. Iya. Ini hanya sebatas aktivitas normal aja. Iya. Tapi dipakai sampai melampaui batas kemampuan kaki palsunya. Emang orang nih luar biasa. Tepuk tangan, aduh. Tuhan, kurang apa bayarannya? Nggak ada inisiatif tepuk tangan ini. Terus setelah apa tuh? Ke laut, terus kemana lagi? Ke gunung. Naik gunung? Iya. Naik gunung? Gunung mana? Gunung Salak, Bogor. Bogor? Iya. Dari Lampung ke Bogor? Iya. Edan. Dari jalur mana? Nggak tahu sih nama daerahnya Kak. Pokoknya dari tempat registrasi itu bayar ini tanda tangan, naik sampai puncak. Ya. Berapa lama perjalanan? Hampir 12 jam Kak. Dari berangkat tuh dari siang kan sampai atas tuh malam. Enggak. Berhenti di pos. Enggak nyusahin teman-teman apa gimana? Ya ngerti lah kan teman-teman. Tapi bisa. Ya makanya sampai rusak kakinya. Gila. Gila naik gunung loh. Dan ini juga bukan spek yang untuk outdoor. Yang dipakai Mas Halip spek standar untuk indoor aja. Kalau buat naik gunung biasanya ada speknya kaki palsu tuh yang outdoor, yang bisa emang buat hiking gitu. Itu beda sih speknya. Tapi ini bisa Mas Halip bisa ngelakuin itu semua. Itu keren banget sih, serius. Selama naik gunung tuh kesulitan apa yang dialami? Enggak ada paling jalan. Kalau ini aman-aman aja kalau buat kaki. Capek doang paling. Enggak, maksudnya waktu pas nanjak gitu itu apa? Ya si kakinya ini kan harus diangkat. Nekuk aja yang susah Kak. Jadi ya udah lurus aja. Agak begini jalannya. Waktu pas turun gimana controllingnya? Turun lebih enak turun Kak. Malah lebih enak turun? Kalau naik capek banget. Kalau turun kan tinggal ya turun gini. Berarti si kaki palsunya di posisinya posisi lurus terus dong? Iya, lurus. Harus dilurusin terus ya? Kalau turun baru nggak bisa nekuk dia kalau turun. Oke. Tapi harus kiri duluan yang di depan. Jadi teknisnya gimana teknisnya? Kalau naik itu pasti kanan duluan yang ngelangkah. FYI kalau Mas Halip ini amputasinya yang kiri, ya. Berarti yang kaki normalnya yang kanan. Berarti kalau naik itu harus kaki kanan dulu, yang kiri belakangan diseret. Oke, kalau naik berarti kaki normal dulu. Ya. Kalau turun kaki kiri dulu. Kalau turun berarti kaki palsunya dulu, baru kaki yang normal. Yang normal. Oke, itu kalau nggak salah kontur Gunung Salak tuh kan agak berair ya? Iya. Licin, berair, udah lagi kabut tuh bukan kabut biasa, kayak ada air-airnya basah jadi basah di jaket juga.
kabut-kabutnya licin. Tapi Naik-naik. kaki palsunya nggak ngalamin kesulitan gitu? Enggak, Kak. Belum lagi pakai tambang. Serius? Iya. Itu susah banget tuh, Kak. Berapa kali jatuh-jatuh. Sabar, pelan-pelan, pelan-pelan. Ngecampnya di mana? Kalau nginin tendanya di pos 3. Di pos 3 Ya, sampai akhirnya baru naik. puncak. Ya, Berarti ngecamp di pos 3, setelah itu baru ya. Nggak bawa ke tenda. puncak ya? Udah bawa badan aja ke atas. Wih, gila, keren. Nah, sejauh sepanjang perjalanan tadi udah nyebur ke laut, terus naik gunung, naik motor pernah jatuh nggak? Naik motor pernah. Pernah, itu mau ke bukit itu, Kak. Karena kan ramean nih rombongan. Jadi yang depan itu jatuh pertama, Kak. Jadi yang belakang ikut jatuh semua, tabrak-tabrakan. Jatuh berjamaah. Iya, gitu. Tabrak-tabrakan itu doang kalau jatuh. Jatuhnya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Berarti ke kaki palsu dong? Iya. Iya, kaki palsu ya. Nggak bisa nahan? Nggak. Langsung melewat gitu itu jatuh. Dan nggak kapok ya? Nggak. Nggak kapok. Terus Mas Alip ini juga salah satu penggemar skena musik hardcore. Wede. Sempet katanya apa? Mosingan. Mosing. Ya, violent dance. Ya, cor bebas gitu, Kak. Freestyle lah pokoknya, Pak. Mosing kan tuh apa? Ya, tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrakan. Ini pakai kaki palsu nggak Iya, apa-apa? pakai kaki palsu nggak apa-apa. Nggak gampang jatuh gitu waktu Nggak. pas didorong gitu? Nggak. Alhamdulillah nggak. Gila. Ya, paling jatuh sesekali dibangunin. Tapi sorry, temen-temen yang pada mosing itu pada tahu nggak kalau pakai kaki palsu sebenarnya? Kalau ini, Kak, kalau saya biasanya kalau lagi pengen pakai celana pendek. Jadi pada tahu semua. Ya tetep aja senggol-senggol. Nggak dispesialkan karena pakai kaki palsu? Enggak. Kalau lagi pengen celana panjang. Pernah sampai mimisan kesikut. Gila. Kesundut rokok. Leher. Pernah. Pakai korengan. Ini keren sih, maksudnya bener-bener tak terbatas aktivitas yang Mas Alip lakuin gitu. Yang sebelumnya pakemnya, wah kalau pakai kaki palsu nanti aktivitasnya bisa terbatas, nggak bisa ini. Ternyata Ya bisa. bisa kan? Ternyata bisa gitu. Dan yang nggak kita sangka juga bisa ngelakuin hal-hal yang sebenarnya sama orang yang normal sekalipun yang Belum lengkap tentu kakinya belum tentu bisa, belum tentu mau, dan Mas Alip bisa ngelakuin itu semua. Itu keren banget. Sekali lagi applause buat Mas Alip. Nice. Pesan dong Mas Alip buat teman-teman yang juga pakai kaki palsu, kalau emang ada tips atau pesennya apa buat teman-teman biar bisa semangat lagi yang pakai kaki palsu, motivasinya dari Mas Alip tuh gimana kira-kira? Kalau dari saya buat teman-teman penyandang disabilitas, apalagi masih muda nih, masih banyak lah masih yang dilaluin. Jangan loyo, semangat, semangat pokoknya mah, jangan malu, jangan anggap kita ini beda, kita ini sama. Kan siapa sih yang mau dilahirin cacat ya? Kita lahir sempurna, jadi jangan anggap kalau kita ini beda. Jadi semangat lah, semangat dalam hal apapun itu. Keren. Ini keren Bang Gondrong nih. Thank you banget Mas Alip. Terima kasih, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, lancar-lancar, pulangnya hati-hati ke Lampung. Tetap bisa menginspirasi. Jadinya orang ngelihat walaupun dengan keterbatasan kayak gini sebenarnya bisa kok melampaui batas dan ngelakuin segala sesuatu hal tanpa batas. Tapi teman-teman juga tetap harus semangat dalam hal apapun. Apalagi kalau melihat Mas Alip kayak gini aja bisa, yang lain juga tetap pasti harus bisa. Iya, malu lah sama yang disabilitas. Oh iyalah, masih mau ngeluh bro? Ini keren banget. Sekali lagi applause buat Mas Alip.
Terima kasih teman-teman yang udah menonton Kurnia Putra bercerita. Semoga dapat inspirasi dari tamu kita yang luar biasa kali ini. Sampai ketemu lagi di next sesi berikutnya. Tetap semangat bermanfaat.